masyarakat. Begitu Anda diamankan, tidak ada barang bukti, Anda bisa melawan. Jangan pernah kita dibodohi. Kalau kita diamankan tanpa barang bukti narkotika, walaupun orang tersebut positif, itu tidak bisa dipidanakan. Dasar hukumnya apa? Kalau semua penyalahguna mau saya penjarakan, luar biasa. Lapas ini mungkin bertumpuk-tumpuk. Apa, Ibu? Sehari saya mampu mengamankan 20-30 orang. Kalau niat saya jahat, ingin cuman mencari uang, dan saya ingin cuman menangkap orang. Berdiri saja saya. Bahkan di sekian ini saya sudah kenal sekali. Berapa kali saya ketemu di titik-titik tersebut. Mungkin pernah melihat saya. Di Serumi, di Juwata. Pasti pas menengok saya, wah ini Pak Kepala ini yang kemarin megang keras saya. Saya sedih sekali. Pak Ropung dan kawan-kawan ini sudah berusaha sekuat tenaga. Dengan cerita ini Bu Rina ya kita miris. Bahkan minum pun tidak ada, cuma niat keikhlasan saja. Bu Rina. Narkoba itu akan ada efek jangka panjangnya. Walaupun sudah tidak menggunakan dalam jangka waktu lama. Apakah itu setahun, 2 tahun, 10 tahun. Kadang-kadang pasien datang dengan efek halusinasi, berhalusinasi, gelisah, ketakutan, itu sudah tidak pakai sabu lagi dalam jangka waktu panjang. Dan dia tidak percaya bahwa itu efek dari sabu. Dia bilang, saya sudah tidak pakai lagi dokter dalam sekian lama, sudah sangat lama. Jadi saya bilang memang efeknya itu tidak langsung, tergantung masing-masing tubuh orang itu. Maksud saya fluktuatif itu ketika kita bergerak secara masif, maka peredarannya akan menurun. Kalau setiap tempat-tempat itu kita tekan secara masif, dia akan menurun. Jadi seperti jamur di musim hujan, ketika kemarau dia hilang, musim hujan tumbuh lagi. Nah ketika kita lengah sedikit, dia akan kembali marak, Bu Rina. Jadi nggak boleh lengah. Iya, kita tidak boleh lengah. Karena apa? Dengan keterbatasan sumber daya manusia yang kita miliki, ini tantangan tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mudahnya narkotika ini masuk di kota Tarakan ini. Ini tantangan juga. Karena wilayah kita ini wilayah kepulauan. Mereka bisa masuk dari mana saja. Kita awasi di sebelah barat, dia dari sebelah timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam. Yang saya hormati Ibu Dr. Indah yang sudah hadir sebagai narasumber pada pagi hari ini. Beliau adalah dokter jiwa, ya, spesialis jiwa. Alhamdulillah sudah berkenan hadir menjadi narasumber, Bu Dokter. Ini di samping melaksanakan tugas dan fungsi PNN, ini juga sebagian melaksanakan ibadah kita, Bu Dokter. Yang saya hormati Ibu Rina yang selalu setia mendukung program-program PNN. Yang saya hormati IBM, Ketua dan seluruh anggota IBM dari Kelurahan Kapung 6, Karangrejo, dan Sebengkok, dan seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur rekan-rekan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di sini dalam rangka Unu Rembuk. Jadi kita diskusi pada hari ini, kami yang duduk di depan ini memberikan pencerahan kepada Bapak dan Ibu yang hadir dan Bapak Ibu serta bisa memanfaatkan kesempatan ini nantinya
untuk bertanya kepada kami, khususnya kepada Ibu narasumber, Bu Dr. Indah. Karena kesempatan seperti ini, baik IBM maupun klien susah untuk dilaksanakan. Karena kalau ke prakteknya Ibu Dr. Indah, beda lagi ceritanya ya, Bu Dokter. Kalau di sini tidak apa-apa. Rekan-rekan bisa bertanya kendala, bagaimana menghadapi situasi, baik itu agen perubahan sendiri maupun klien. Yang saya yakin ini, Bu Dokter, ini klien kami dari narkotika, dan mudah-mudahan ini sudah semakin membaik dan kita komitmen bersama nantinya rekan-rekan ini akan kami jadikan agen-agen perubahan kami. Ibu akan kami jadikan contoh nantinya rekan-rekan, salah satunya saya menggandeng podcast 2 yaitu di RRI dan di Ekuator TV. Rencana saya akan melalui rekan-rekan di rehabilitasi akan berdiskusi mana klien yang siap akan kami jadikan semacam public figure, role model di Kota Tarakan ini. Tapi yang bersedia. Kalau yang belum bersedia jangan dulu. Nanti akan masuk live. Supaya ini membangkitkan semangat ke penyalahguna lain, kita bisa berubah. Rekan-rekan, perubahan itu ada di diri kita. Kita bisa mengajak orang, baik, jangan seperti saya. Rekan-rekan nanti bisa bercerita dari awal sampai endingnya, sehingga kalian produktif kembali. Dan bisa mengajak orang lain menjadi baik. Sehingga ini bentuk amal ibadah kita, jangan sampai orang terjerumus seperti kita. Ini yang program saya selanjutnya. Di samping klien, nanti kami akan memilih salah satu agen perubahan. Untuk kami jadikan narasumber juga di live tersebut. Jadi acaranya seperti ini, tapi tidak ada peserta, tapi langsung live. Nah ini tantangannya apa menjadi agen perubahan. Jadi bisa dilihat oleh pemerintah daerah nantinya. Misalnya tantangan dari agen perubahan, apa dukungan pemerintah daerah. Silakan kita live nanti. Sehingga dengan suasana seperti ini, kita akan lebih menyentuh ke level-level masyarakat. Itu tujuan kami. Dengarkan. Jadi pada pelaksanaan hari ini, nanti silakan kita interaktif. Saya sangat mengapresiasi. Terima kasih. Mungkin selama ini kalau rekan-rekan ketemu dengan Bu Rahma saja, ini saya juga ingin ketemu hari ini dengan rekan-rekan. Karena selama ini cuma Bu Rahma, Yakub, biasanya ketemu dengan rekan-rekan. Hari ini alhamdulillah kita bisa berdiskusi apa kekurangan kami juga di BNN yang harus kami perbaiki di masa yang akan datang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan talkshow pada hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Terima kasih Pak Kepala. Selanjutnya mohon izin kita foto bersama untuk mengabadikan momen pada pagi hari ini. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Saya Rina Chandra bersama Ekuator TV kali ini akan memandu dalam program dialog khusus yang disiarkan langsung ini dari Balai Adat dan Budaya Tidung Kota Tarakan dan tentunya bersama Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan yang akan membahas tentang tema spesifik yang tentunya cukup menarik, yaitu tentang strategi mengatasi permasalahan narkoba melalui program rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkoba. Tentunya judul ini kadang dipandang sisi gelapnya, yaitu narkoba saja. Padahal di balik itu semua ada harapan. Harapan teman-teman semua untuk bisa pulih. Dan juga harapan orang-orang yang tulus dan setia membersamai proses pemulihan itu sendiri. Dan kita tahu bahwa di luaran orang mengatakan kalau sudah kecantol namanya narkoba itu akan sulit untuk sembuh. Padahal sejatinya di balik itu semua ada perjuangan untuk bisa hidup kembali dalam sebuah kehidupan baru yang lebih baik.
Dan kali ini kita akan mengupas tuntas dalam talkshow bagaimana strategi mengatasi permasalahan narkoba bukan hanya soal hukuman, tapi dengan sebuah pemulihan. Untuk itu telah hadir bersama saya narasumber yang cukup hebat. Sehat juga. Ya, yang pertama kita sapa dulu Bapak Evon Metternich selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat. Selamat pagi, Bu Rena. Salam sehat tanpa narkoba. Iya, oke, super sekali. Dan yang kedua yaitu Ibu Dr. Rahmawati Nur Indah, spesialis kejiwaan RSUD Dr. Haji Yusuf SK, yang akan berbagi cerita tentang sisi medis, psikologis, bagaimana seseorang berjuang untuk bisa pulih. Apa kabar Ibu? Kabar baik, Mbak. Alhamdulillah. Ini kali pertama saya jumpa Ibu katanya. Oh, iya. Oke, baiklah. Dan yang tidak kalah hebat, hari ini ada sekitar 30 ya Pak ya? 30 kawan-kawan, para klien dan juga agen pemulihan rehabilitasi. Karena sejatinya pulih itu adalah mungkin dan setiap orang berhak untuk sembuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya Pak, langsung saja mungkin tema kita adalah strategi mengatasi permasalahan narkoba melalui program rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkoba. Pak Evon, masih banyak orang menganggap bahwa rehabilitasi itu hukuman terselubung. Dan bagaimana BNNK Tarakan mengubah stigma itu agar banyak orang nih penyalahguna yang mau datang melapor untuk dilakukan rehabilitasi. Gimana Pak? Terima kasih, Marinda. Jadi program BNN itu ada 4 program sebenarnya. Yang pertama program kita yaitu program pencegahan. Program pencegahan ini kita melaksanakan sosialisasi kepada seluruh masyarakat apa itu bahaya narkotika. Kalau seseorang menyalahgunakan narkotika, sehingga dengan kita sosialisasi ini agar masyarakat tidak ingin menyalahgunakan narkotika, itu yang pertama. Yang kedua, bagi penyalahguna yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkotika, bagaimana berusaha kita rehabilitasi. Yang ketiga, bagi penyalahguna ini, bagaimana hidup produktif kita perdayakan, baik yang masyarakat sendiri dan penyalahguna. Kalau masyarakat kita berdayakan melalui bagaimana masyarakat berperan membuat satgas-satgas di lingkungan masing-masing. Kalau di penyalahguna ini bagaimana tim kita memberikan kekuatan agar mereka pulih kembali, hidup produktif. Nah, ada program yang keempat sebenarnya yang terakhir, yaitu pemberantasan, yaitu melakukan kegiatan penindakan di lapangan. Sebenarnya kegiatan penindakan ini adalah langkah terakhir, rekan-rekan. Lebih baik lagi kita cegah, yang rekan-rekan ini kita pulihkan, jangan sampai kita melakukan penindakan. Itu harapan kami, BNN ini. Nah, bagaimana supaya stigma ini, rehab ini tidak seperti hukuman. Ini dari kami dulu, dari kami BNN dulu. Komitmennya harus dari kami, Bu Rina. Yang pertama kali kami harus memberikan contoh, memberikan integritas kami berikan kepada masyarakat. Bahwa kami, orang yang baik kami amankan maupun melaporkan diri ke BNN, itu akan kami layani sesuai SOP yang ada di BNN. Itu yang saya lakukan. Yang kedua, petugas saya ingatkan, jangan sekali bermain-main dengan di luar SOP. Misalnya, orang yang sudah mau sadar datang ke BNN dimintai sesuatu. Mereka yang ingin sadar, ingin rawat inap, dimintai sesuatu. Itu akan saya tindak secara tegas. Tidak ada di BNN kan? Tidak ada di BNN. Silakan kalau satu saja ada laporan masyarakat. Orang yang ingin rehab ke BNN, baik mereka datang ke rumah, melakukan screening intervensi lapangan, ada laporan, diminta sesuatu, insya Allah. Besok mungkin mereka tidak ada lagi di BNN Kota Tarakan. Sehingga masyarakat percaya dulu, bahwa benar-benar BNN ini ingin memperbaiki. Kalau ini berhasil,
Bu Rina, maka program rehabilitasi ini berhasil kalau setiap penyalahguna itu sadar, maka mereka tidak akan lagi membeli narkotika. Maka dengan sendirinya, maka para bandar itu akan tidak bisa lagi berjualan karena tidak lagi ada pembeli. Mereka sudah sadar. Ini tantangan yang harus kita pecahkan, permasalahan ini. Jadi demand-nya dipotong gitu. Demand-nya, permintaannya kita perbaiki, kita tekan. Baik, saya coba beralih ke Ibu Dokter Indah. Dok, dari sisi medis dan psikologis sebenarnya kesulitan apa sih dok yang sering dihadapi dalam menangani pecandu dalam tahap awal dari rehabilitasi itu sendiri dok? Makasih Mbak. Buat kami di awal itu biasanya memang kalau masuk di rumah sakit, kadang-kadang itu sudah ada efek lanjut dari penggunaan sabu ini. Apakah itu penggunaannya lama atau penggunaannya itu sudah jangka panjang. Nah itu tergantung dari masing-masing pribadinya terhadap efek narkoba yang mereka konsumsi. Kalau dia sampai di kami, kebanyakan itu mereka datang pada situasi yang sudah ada halusinasinya. Sudah parah gitu ya Bu ya? Oke. Terus di awal itu biasa sudah mulai cenderung ada keluhan kecemasan. Sampai ke fase depresi. Nah, yang tingkat lanjut itu yang berhalusinasi. Jadi kadang-kadang kesulitan kami di situ karena begitu kami memperbaiki efek psikologisnya, apabila pengguna menggunakan lagi kembali, efek itu akan kembali dan itu tidak ada putusnya seperti lingkaran yang tidak akan berhenti seperti itu. Ya, jadi Ibu mencoba mengobati dalam tanda petik kembali lagi seperti memulai dari nol begitu ya Bu ya? Iya, jadi seandainya sudah saya perbaiki psikologisnya, tapi pengguna menggunakan lagi, efek itu akan timbul lagi kembali. Jadi seperti saya mengobati dari awal lagi kembali. Oke, baik. Berarti sebenarnya masih berat sekali tantangannya ya. Saya coba beralih ke Pak Evon. Pak Evon, sebenarnya bisa nggak dikasih gambaran ke kita situasi terkini di Tarakan terkait penyalahgunaan narkoba itu sendiri, dan sejauh mana sih program rehabilitasi ini bisa benar-benar menekan namanya pengguna dari narkoba, Pak? Terima kasih Bu Rina. Untuk situasi peredaran narkotika di Kota Tarakan ini fluktuatif. Maksud saya fluktuatif itu ketika kita bergerak secara masif, maka peredarannya akan menurun. Kalau setiap tempat-tempat itu kita tekan secara masif, dia akan menurun. Jadi seperti jamur di musim hujan, ketika kemarau dia hilang, musim hujan tumbuh lagi. Nah ketika kita lengah sedikit, dia akan kembali marak, Bu Rina. Jadi nggak boleh lengah. Iya, kita tidak boleh lengah. Karena apa? Dengan keterbatasan sumber daya manusia yang kita miliki, ini tantangan tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mudahnya narkotika ini masuk di Kota Tarakan ini. Ini tantangan juga. Karena wilayah kita ini wilayah kepulauan. Mereka bisa masuk dari mana saja. Kita awasi di sebelah barat, dia dari sebelah timur. Timur kita awasi dari sebelah selatan. Bahkan dari pelabuhan resmi pun mereka sekarang sudah masuk melalui jasa-jasa titipan. Ini yang kita petakan sekarang. Mereka melalui titipan barang dari speed, diambil seseorang. Ini yang rawan sekali sekarang. Belum lagi dari pelabuhan-pelabuhan tikus, jalur-jalur yang tidak resmi yang cukup banyak. Tantangannya banyak sekali, Bu Rina. Sehingga kita tidak bisa semata-mata melakukan pemberantasan narkotika ini dari penindakan saja. Kita juga harus memperbaiki rekan-rekan yang terlanjur sudah menyalahgunakan narkotika. Karena apa? Percuma, Bu Dokter, penindakan terus yang kita galakkan, tapi yang minta banyak. Seperti fenomena gunung es. Bagaimana kita sekerasnya menindak, tapi yang minta ini menunggu banyak. Misalnya contoh, di Tarakan ini ada 1.000 orang saja yang meminta. Kalau satu orang membutuhkan 1 gram, berarti 1 kilo. 1 hari barang akan masuk. Dan para bandar akan bagaimana memasukkan barang itu melalui segala cara. Karena masyarakat banyak yang menunggu.
Nah, bagaimana strategi kita? Ini harus seimbang. Penindakan jangan hanya dilakukan penindakan, bagaimana kita juga bekerja sama dengan masyarakat. Salah satunya kita membentuk agen perubahan IBM. Oke. Berapa Bagaimana- sih Pak jumlah realnya kawan-kawan kita yang terpapar itu ya narkoba tadi Pak? Kalau dari tahun kemarin, dari tahun 2024, baik berdasarkan operasi yang saya lakukan maupun yang lapor diri, itu ada sekitar 600 orang lebih. 600 Itu yang orang. ketahuan, Bu Rina. Oke. Karena narkotika ini fenomena gunung es. Yang tidak melapor banyak lagi. Yang malu, yang merasa narkotika ini bukan tidak apa-apa, ini masyarakat yang belum berhalusinasi kata Ibu Dokter tadi ini banyak sekali. Mereka mengira bahwa ini cuma untuk kerja aja, untuk semangat dan jadi masalah. Itu doping begitu ya? Doping saja. Ketika sudah kecanduan baru mereka sadar. Itu, Bu Rini. Baik, oke, ini kayaknya PR yang harus dijawab oleh Ibu Indah ini. Bu, tadi 600 orang itu yang terdeteksi, belum lagi yang tidak deteksi. Bisa nggak dijelaskan pendekatan rehabilitasi seperti apa sih yang selama ini Dokter Indah lakukan? Apakah lebih fokus kepada detoksifikasi fisik atau pemulihan mental atau keduanya secara balance gitu, Bu? Mungkin bisa secara balance, cuman yang sekarang yang tergantung situasi pada saat dia datang ke rumah sakit. Pada saat dia datang apabila dalam kondisi dia intoksikasi atau ketergantungan, biasanya kita atasin dulu efek atau gejala yang timbul akibat dari ketergantungan itu. Jadi biasanya dimulai dari sakit kepala, sakit badan, demam, biasanya ada keringat dingin, gemetar, ketakutan. Nah, itu yang akan kita obati dulu, kita atasin dulu. Setelah begitu tenang, nanti kita akan masuk mulai dari ke terapi psikoterapi kognitif. Pelan-pelan mereka rubah pola pikirnya bahwa penggunaan itu akan ada efek jangka panjangnya. Jadi begitu menyentuh narkoba itu akan ada efek jangka panjangnya. Walaupun sudah tidak menggunakan dalam jangka waktu lama. Apakah itu setahun, 2 tahun, 10 tahun. Kadang-kadang pasien datang dengan efek halusinasi, berhalusinasi, gelisah, ketakutan, itu sudah tidak pakai sabu lagi dalam jangka waktu panjang. Dan dia tidak percaya bahwa itu efek dari sabu. Dia bilang, saya sudah tidak pakai lagi dokter dalam sekian lama, sudah sangat lama. Jadi saya bilang memang efeknya itu tidak langsung, tergantung masing-masing tubuh orang itu. Ada yang memang efeknya begitu menggunakan dengan dosis yang lebih besar atau frekuensi yang lebih sering, langsung ada efeknya. Mulai dari cemas, ketakutan, sampai berhalusinasi. Tetapi dengan kondisi fisik yang mungkin dia lebih kuat beradaptasi dengan efek dari sabu atau dari narkoba yang lain, itu biasanya nanti ada di sekitar 5 tahun, 10 tahun ke depan. Nah, makanya betul promosi dari BNN dan semuanya, jangan sentuh narkoba sama sekali, apalagi sabu, karena efek jangka panjangnya yang akan kita alami dan tidak bisa dihindari. Oke, berarti masih akan muncul tuh Bu ya 5-10 tahun gitu. Masih akan Pasca muncul. penggunaan itu. Iya. Oke, sebegitu dahsyat ya kawan-kawan barang ini. Oke, baik, saya coba beralih lagi ke Pak Evon, izin Pak Evon. Dari program P4DN, tadi Bapak mengatakan bahwa namanya penindakan itu opsi paling terakhir begitu ya. Sejauh mana sih porsi rehabilitasi ini sudah mendapat dukungan yang proporsional dibandingkan dengan penindakan, Pak? Terima kasih, Bu Rina. Jadi untuk program rehabilitasi ini masih terkesan cuma menjadi program utama BNN saja. Sebenarnya program rehabilitasi ini adalah
tugasnya dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Itu yang sesuai dengan undang-undang. BNN ini cuman penguatannya saja. Penguatan lembaga itu. Itu ada yang disebut dengan IPWL kalau di rumah sakit, di puskesmas. Itu ada namanya institusi penerima wajib lapor. Namun terus terang sampai sekarang fungsi IPWL ini belum begitu dikenal, belum begitu dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat masih mau datang ke BNNK Tarakan, bekerja sama dengan BNNK Tarakan. Karena mengatasi permasalahan narkotika ini sama dengan kita melakukan kegiatan sosial. Karena yang kita perbaiki ini adalah jiwa-jiwa rakyat kita. Bagaimana kita menjaga keberlangsungan negara kita. Maka kalau saya rasakan sekarang masih rehabilitasi ini masih menjadi program utama yang dilaksanakan oleh BNN dan bersama dengan agen-agen perubahan yang mendukung kami, yang kami bentuk. Dan juga bagaimana saya bisa bilang begini, karena dari 34 provinsi, balai rehabilitasi itu ada cuma beberapa provinsi saja, dan itu pun balai rehabilitasi yang dimiliki BNN. Di provinsi lain belum ada balai rehabilitasi yang benar-benar dikelola oleh pemerintah daerah. Contohnya di kita sini, di Kalimantan Utara ini belum ada balai rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Kota Tarakan ini. Sehingga ini menjadi kendala kita. Begitu masyarakat yang pengen direhab, kita harus mengirim ke provinsi lain. Kalau di Kalimantan ini kita harus mengirim ke Kalimantan Timur, Tanah Merah. Sedangkan ketika kita berikan edukasi kepada keluarganya, banyak masyarakat kita yang kurang mampu, Rina, yang tidak mampu untuk mengirim ke lokasi tersebut. Jadi masih merupakan PR besar. PR besar bagi kita. Tapi Pak, ada RSUD nih. Bagaimana Bu Dokter Indah peran daripada sinergi RSUD dengan BNNK sebagai petik rehabilitasi swasta begitu ya, atau bagaimana menangani kawan-kawan kita yang membutuhkan rehabilitasi tadi, Bu? Ya. Dari RSUD memang kami ada kerjasama dengan BNN Kota, kita ada MOU juga. Jadi begitu ada untuk penangkapan dan akan dilakukan rehabilitasi, kami tim medis dari RSUD ada berdua dengan Dokter Timbang akan melakukan asesmen pertama yang dilakukan untuk persiapan dilakukannya rehabilitasi. Tapi memang untuk IPWL kami di rumah sakit, kami menunggu kesadaran dari warga atau pengguna untuk datang melapor untuk melakukan rehabilitasi itu memang sulit banget. Karena kebanyakan mereka datang dibawa oleh keluarga, bukan dengan kesadaran dia sendiri untuk mau berubah, untuk benar-benar menghentikan menggunakan narkoba. Oke, menarik nih. Mereka didatang oleh keluarga, dibawa oleh keluarga, jarang yang punya kesadaran sendiri. Prakteknya di lapangan bagaimana nih Pak Evon dari rekan-rekan BNNK sendiri untuk mereka yang dalam proses rehabilitasi tadi, mayoritas berapa persen nih yang memang sadar datang, kemudian ada mungkin yang harus digelandang atau mungkin yang dipaksa keluarganya dan sebagainya. Faktanya gimana Pak Evon? Terima kasih. Jadi dari pengalaman saya bertugas lebih kurang 2 tahun di sini, dari 600 orang itu sebenarnya hampir 500 lebih itu berdasarkan operasi. Tangkap tangan begitu ya? Tertangkap tangan yang sedang mau membeli. Jadi begitu saya lakukan operasi penjagaan di titik-titik rawan narkotika itu pernah saya mengamankan hampir 110 orang dalam waktu sekitar 8 jam. Itu belum yang lari Bu Rina. 8 jam itu rata-rata. Okay. Begitu saya amankan rekan-rekan ini, begitu saya mau tes urin dia sudah mengaku, Pak, gak usah dites urin saya. Kenapa? Saya baru pagi tadi. Saya baru kemarin. Jadi tidak perlu saya lakukan tes urin karena mereka sudah terbuka. Iya. Karena rata-rata Bu Rina. Iya. Karena pasti dia jujur. Saya tes urin ya. Kalau kamu tidak mau mengaku, gak usah Pak. Sebenarnya saya baru kemarin sore make. Ya sudah, daripada kita membuang alat, mereka sudah jujur dan langsung kita lakukan serahkan ke tim rehab kita, Bu Rina. Jadi rata-rata memang
apa kata Bu Dokter tadi benar. Jadi bukan volunteer, rata-rata ini hasil operasi dan dibawa oleh keluarganya. Nah, yang lebih berhasil itu, tingkat keberhasilan tinggi itu kalau dia volunteer. Kesadaran sendiri ingin berubah. Oke. Itulah mengapa setiap yang datang ingin rehab rawat inap, itu yang saya pertanyakan, kamu ingin berubah atau tidak? Ini keinginan kamu atau tidak? Kalau ini karena dipaksa oleh orang tua kamu, walaupun kamu direhab 8 bulan maupun setahun kembali lagi, pasti dia tidak akan berubah. Kan sia-sia begitu. Tapi kalau dia datang sendiri dengan kesadaran, Pak, saya ingin berubah. Demi saya. Jangan dulu mikirkan demi istri saya, demi anak saya, demi kehidupan saya. Insya Allah dia akan baik, Bu Rina. Dan itu juga masih menjadi PR. Itu menjadi PR juga bagi kita. Baik, Ibu Dokter, saya coba kembali ke beliau. Dok, dalam proses asesmen itu sendiri, gimana sih Dok cara menentukan jenis orang ini perlu program rehabilitasi yang lama dan sebagainya? Tadi kan ada yang belum dites sudah ngaku gitu ya. Berarti sudah langsung masuk gitu ya. Nah, bagaimana asesmennya Dok biasanya? Biasanya nanti kita lihat frekuensi penggunaannya, mulai kapan, berapa banyak, terus lingkungan keluarga juga menentukan biasanya. Jadi kalau memang ada lingkungan keluarga atau ada yang satu rumah juga sama pengguna, terus juga dan penggunaannya frekuensinya juga lebih sering, itu biasanya agak berat untuk masuk ke rehabilitasi. Memang waktunya bakal akan lama gitu. Takes time lah Ibu ya. Iya. Paling lama biasanya sampai butuh berapa Bu untuk meyakinkan dalam tanda petik? Program sampai 8 bulan ya. 8 bulan ya. Iya. Oke. Baik, rasanya dari tadi kita bertiga aja nih ngobrol ya. Saya coba beralih ke teman-teman klien dan juga para agen pemulihan rehabilitasi nih. Ada yang ingin ditanyakan untuk kedua narasumber kita? Kalau nggak ada nanti saya yang bertanya loh. Oh silakan. Ya. Ya silakan sebutkan nama kemudian dari mana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, nama saya Muhammad Ropong, Ketua IBM Sehati Kelurahan Sebengkok. Pertama, pertanyaan kami ajukan kepada Pak Kepala Pak Ipon. Yang kedua juga kepada Dr. Indah. Jadi yang khusus kepada Pak Ipon. Di masyarakat itu, khususnya di kalangan pengedar, BNN memang masih menjaga marwah. Jadi kalau Anda BNN itu sangat ditakuti. Ya ini mohon jangan sampai terjadi cek dari pihak BNN bukan menangkap bandar tapi mencari tumbal. Ya, sebenarnya yang harus ditangkap itu bandarnya Pak. Nah yang kedua, kami mohon maaf kepada Faipon yang mungkin sudah bekerja keras juga menghadapi pemerintah kota, bagaimana IBM ini bisa dibantu. Ya, karena kita juga sudah sama-sama di Musrembang menyampaikan ini, tapi sampai sekarang pun belum ada juga kita istilahnya mendengar mempersilahkan IBM untuk mengajukan proposal. Yang jadi masalah ini kan kalau proposalnya diajukan pemerintah itu harus menggunakan akta notaris. Nah, kita kemarin sampaikan di pusat, tidak perlu buat akta notaris. Ya, karena IBM ini adalah hasil karya dari BNN. Jadi artinya kita tetap bergandeng dengan BNN, tidak perlu kita membuat akta notaris. Sementara persyaratan untuk mendapatkan dana hibah dari pemerintah kota itu harus menggunakan akta notaris. Nah, jadi kami mohon ini Faipon bagaimana perjuangannya kepada pemerintah agar kami ini terus terang. Di beberapa tahun lalu kami klien ini setiap pertemuan kami selalu mengadakan konsumsi. Tapi di tahun ini mohon maaf kepada
Mbak Oktaviani, Mbak Erlina, dan Mbak Apil, selama pelayanan ini kami belum pernah memberikan konsumsi walaupun air putih. Ya, jadi kami cukup datang ke rumah mereka, ya kami berikan pelayanan, kami selalu memberikan motivasi, tapi mohon maaf ya dana kita terbatas ya. Dengan ini kita mau menuju ke sini aja harus pinjam mobil kelurahan untuk menjemput klien, karena klien ini kalau kita tidak berikan fasilitas yang bisa membawa mereka untuk ke sini itu berat Pak, karena umumnya di Tarakan ini klien ini ya pemakainya kategori berat semua. Jadi nggak ada yang ringan, kalau yang ringan tidak mau lapor Pak. Ya. Jadi ini mohon bantuannya dari Kepala BNN Kota agar kiranya kami bisa disupport ya. Mungkin ada ya bantuan, tidak kami bisa memberikan motivasi untuk klien kami agar bisa terus mengikuti. Karena dulu kami ingat kalau klien-klien yang dulu itu mereka begitu kami hubungi, pertanyaan yang pertama apa? Ada makannya kah? Nah ini. Yang kedua, rokoknya ada kah? Ini kan karena klien berat ini, rata-rata berokok. Nah, jadi kami itu tidak menyediakan rokok, tapi dulu kami menyediakan makanan. Tapi alhamdulillah hari ini kami selama pelayanan boleh ditanya kepada klien kami, belum pernah kami memberikan makanan. Ya apa? Karena kita sulitnya ke pemerintah untuk mencari dana hibah tadi. Nah, yang kedua kami mohon bertanya kepada Dr. Indah. Tadi kita mendengarkan jelasan langsung dari Dr. Indah bahwasanya dampak dari pemakaian itu nanti dirasakan setelah pasien itu sudah berhenti kurang lebih 5 tahun baru kelihatan dampak apa istilahnya tuh, dampak dari pemakaian itu, penyakit-penyakit yang timbul. Nah pertanyaan, karena di tempat saya tuh ada juga yang dampak-dampak begitu, tapi kita jelaskan mereka tidak yakin, Bu. Ya, jadi terutama dampaknya mereka ini apa? Stroke. Udah banyak yang stroke. Kami yakin mereka ini pemakai. Nah, bahkan dari LV itu dikeluarkan karena sakit stroke tadi. Nah, jadi kami mohon kepada Dr. Indah agar kiranya membagi ilmu bagi menyampaikan ke masyarakat kalau ada keluarganya yang terdampak, memang sudah tidak pernah pakai lagi 5 tahun, 10 tahun tidak pernah. Tapi kan penyakitnya muncul itu kan setelah kurang lebih berapa tahun baru kelihatan. Nah kita ini mau menyampaikan sebagai edukasi di keluarganya bahwa ini penyebab dari pemakaian narkoba yang dulu. Sekarang penyakitnya baru sampaikan karena mereka ini tidak percaya kalau gitu, kalau gara-gara pemakaian itu. Alasannya itu sama tadi. Karena sudah lama berhenti. Nah ini kami mohon bagaimana ilmunya menyampaikan ini di masyarakat sebagai edukasi untuk keluarganya yang lain. Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu kan IBM, super sekali. Ya Pak Ivan dijawabnya nih, ada pengalian isu nih. Kalau bahasa jurnalis pengalian isu. Ya gimana nih tadi ada korban gitu Pak. Ya silakan. Terima kasih. Jadi informasi seperti ini Pak Haji, ini setiap pertemuan itu sering sekali kami dengar. Kemarin laporan ini terjadi juga di kegiatan kita di, kalau tidak salah, di Karanganyar Pantai ya. Kita juga adalah juga laporan masyarakat ya yang diamankan 4 orang, 1 orang untuk rawat jalan dipintai sejumlah uang. Nah ini itu yang kami sampaikan kemarin Bu Rina, bahwa rehabilitasi itu gratis. Datang ke BNN pun tidak dipungut 1 rupiah pun. Kita tidak pernah memungut biaya 1 rupiah pun. Itu kami berikan pencerahan kepada masyarakat. Begitu Anda diamankan, tidak ada barang bukti, Anda bisa melawan. Jangan pernah kita dibodohi. Kalau kita diamankan tanpa barang bukti narkotika, walaupun orang tersebut positif, itu tidak bisa dipidanakan. Dasar hukumnya apa? Karena mempidanakan seseorang itu harus ada barang bukti dan saksi. Ada barang bukti tanpa saksi pun itu akan jadi masalah. Bisa diperadilan. Apalagi tidak ada saksi, tidak ada barang bukti di tempat tersebut, diamankan, itu tidak bisa.
diapa-apakan. Kalau memang dia target operasi, itu tidak ada barang bukti, silakan lepaskan. Tapi kalau dia penyalahguna, itu serahkan ke lembaga rehabilitasi. Contohnya di BNN. Dan tidak dipungut biaya 1 rupiah pun. Itu yang ingin saya sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masih pola-pola lama Pak Haji. Yang namanya tukar kepala. Ini sebenarnya pola lama. Sebenarnya ini tidak boleh lagi terjadi. Kalau pola ini dipakai, maka program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika sampai kapanpun tidak akan pernah berhasil. Karena percuma kita berusaha bagaimana memperbaiki bagi penyalahguna kalau praktek ini tetap dilakukan. Itu yang paling saya sampaikan. Namun sayang, ini terjadi bukan di instansi saya. Kalau di instansi saya, pasti akan saya proses, akan saya tindak lanjuti, saya laporkan. Jika perlu kalau ada barang bukti kita pidanakan sekalipun. Ini kasihan sekali orang yang mau sadar, kecuali dia pengedar, dia bandar, itu silakan diproses hukum. Saya tidak pernah mengamankan seseorang itu penyalahguna. Kalau semua penyalahguna mau saya penjarakan, luar biasa. Lapas ini mungkin bertumpuk-tumpuk. Apa, Ibu? Sehari saya mampu mengamankan 20-30 orang. Kalau niat saya jahat, ingin cuman mencari uang, dan saya ingin cuman menangkap orang. Berdiri saja saya. Bahkan di sekian ini saya sudah kenal sekali. Berapa kali saya ketemu di titik-titik tersebut. Mungkin pernah melihat saya. Di Serumi, di Juwata. Pasti pas menengok saya, wah ini Pak Kepala ini yang kemarin megang keras saya. Nah ini. Tapi saya tidak pernah berniat. Saya cuma ingin menyadarkan jangan lagi Anda kembali ke sini. Jangan lagi Anda membeli. Saya ingin cuma menyadarkan Bu Rina. Ini Pak Jeropong. Mudah-mudahan di BNN masih komitmen tidak akan pernah mencari yang istilah mencari tumbal. Itu yang pertama. Kalau yang lain mungkin saya bisa berdiskusi ketika ketemu dengan para pimpinan satuan. Saya secara tidak langsung biasanya saya ngobrol Pak Ropong dengan kondisi narkotika, kondisi lapangan, sehingga mudah-mudahan nanti kepala satuan mereka akan menyampaikan juga ke bawahan. Kasihan, mereka ini sudah menjadi korban, dikorbankan lagi. Jadi 2 kali jadi korban. Rekan-rekan ini sudah jadi korban bandar, dikorbankan lagi oleh oknum ya. Oleh oknum-oknum yang rusak ini. Ini. Itu yang pertama, Pak Ropong. Yang kedua, saya akan tetap berjuang, Pak Ropong. Mudah-mudahan saya juga akan mulai minggu depan saya akan melakukan safari lagi. Pertama sekali akan saya safari ke Kesbang, ke Bapeda. Bagaimana untuk mengatasi 3 IBM kita ini bisa dibantu. Saya sedih sekali. Pak Ropong dan kawan-kawan ini sudah berusaha sekuat tenaga. Dengan cerita ini Bu Rina ya kita miris. Bahkan minum pun tidak ada. Cuma niat keikhlasan saja Bu Rina. Dan alhamdulillah kita tahun ini berdasarkan rapat virtual kemarin. Kita IBM terbanyak, berkelanjutan terbanyak se-Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk IBM. Luar biasa. Kalau IBM yang lain sudah mati suri Bu Rina. Karena kondisinya gini, tidak ada dukungan dana, cuman pengen beribadah. Nah alhamdulillah, 3 IBM yang kita bentuk, dari awal dibentuk sampai sekarang masih eksis. Masih terus berjalan, berusaha, ingin selalu tetap berada di lingkungan masyarakat. Dan IBM Pak Ropong ini IBM berkelanjutan terbaik se-Indonesia. Bu, kemarin untuk Pak Ropong. Beliau diundang ke Jakarta dengan biaya pusat untuk menerima penghargaan langsung dari Kepala BNN RI. Dan mudah-mudahan tahun ini kita juga dari 3 IBM kita akan mendapatkan, nanti akan ada penilaian, mudah-mudahan juga, belum tahu ini IBM yang mana lagi akan diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan langsung dari Kepala BNN RI. Jadi Pak Ropong, mohon sabar. Saya akan tetap berusaha bagaimana IBM kita ini bisa dibantu. Tahun ini cuman kami bisa memperjuangkan melalui dana hibah
1 IBM. Nanti kami akan bantu berkelanjutan dan mudah-mudahan untuk mulai tahun depan kami sudah menyampaikan ke Bapeda tidak perlu BNN dibantu, kami sudah ada anggaran, tolong bantu saja 3 IPM kami ini. Kami sudah ada gaji, kami sudah ada anggaran, tidak usah lagi kami diberi dana hibah. Tolong dana hibah itu ya mau 10 juta setahun, tidak usah banyak-banyak, 20 juta setahun. Kalau 100 juta, alhamdulillah saya bilang. Kalau bisa semampu dulu daerah. Kita menunjukkan kepedulian pemerintah daerah dulu, bantulah rekan-rekan ini. Mungkin itu Pak Haji, saya insya Allah akan tetap berusaha untuk berbuat untuk demi kebaikan kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ropung, terima kasih sudah selalu ada, dan kawan-kawan IBM untuk teman-teman kita yang lagi berjuang untuk memulihkan diri dan ingin sembuh. Oke, pertanyaan berikutnya ke Dokter Indah. Tadi tentang 5 tahun, 10 tahun efeknya baru muncul nih Bu. Apa kira-kira yang mungkin nanti bahan sebagai beliau untuk edukasi ke masyarakat? Silakan Dok. Iya, makasih ya Bapak pertanyaannya. Mungkin bisa disampaikan ya ke teman-teman yang pengguna. Ya memang efeknya itu bisa segera, bisa jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun. Biasa yang di awal-awal gejala teman-teman yang akan alami biasanya kecemasan dulu. Biasanya merasa kecemasan, rasa ketakutan, kayak ada yang mengikuti, atau kayak ada yang melakukan sesuatu yang tidak baik di kita. Itu di awal. Setelah itu pada saat fase-fase biasanya begitu balik atau rakat, yang kedua itu fase depresi. Fase depresi akan dialami lagi pada saat keluarga tidak mau menerima lagi. Karena teman-teman pasti melakukan hal-hal yang pasti merugikan keluarga, terutama materi. Kebanyakan keluarga mengeluh ke kami, malah kalau sudah ada berhalusinasi tidak mau diambil lagi keluarganya dari ruang perawatan karena dia merasa sudah melakukan hal-hal yang mungkin sedikit kriminal dengan mengambil harta milik keluarga, terus untuk menjual hanya untuk membeli barang untuk memenuhi ketergantungan si pengguna lagi ya tersebut. Terus yang kedua akan tindak lanjutnya ke halusinasi. Nah, ini yang paling penting nanti disampaikan ke keluarga. Kalau sampai dia berhalusinasi, efeknya juga akan ke keluarga sekitar. Karena halusinasi itu masing-masing orang akan berbeda-beda. Apakah halusinasi itu membicarakan si pengguna, si pasiennya, atau halusinasi itu berkomunikasi dengan si pengguna atau menghardik si pengguna. Jadi tergantung. Kalau dia menghardik, menyuruh melakukan sesuatu dan menuduh orang-orang tertentu atau keluarga, anggota keluarganya, kadang-kadang itu akan berlanjut sampai 24 jam terus menerus. Si pengguna akan melakukan apa yang disuruhkan oleh halusinasinya. Jadi kebanyakan kasus-kasus kriminal itu akan terjadi efek dari halusinasi itu. Karena dia tidak kuat 24 jam terus menerus menyuruh melakukan sesuatu. Apakah dia menyuruh membunuh, apakah dia menyuruh menusuk, apapun itu. Nah, itu yang dikhawatirkan kalau dia sudah ada efek samping daripada penggunaan terutama sabu, penggunaan narkoba apapun itu. Nah, kalau dia ada sampai gejala fisik, biasanya itu menyertai efek samping secara fisik. Seperti kalau stimulan itu kan dia merangsang untuk terus-terus aktif. Nah, kadang-kadang efek sampingnya salah satu itu kegangguan irama jantung. Nah, yang kedua bisa gangguan dari hormonal, jadi bisa aja memicu. Terus yang ketiga itu biasanya mereka tuh kalau sudah pemakai yang aktif, yang berat, mengurus diri pun tidak bisa. Berarti semua terganggu. Mau dari organ-organ, dari ujung kaki sampai ujung kepala pasti terganggu karena dia tidak mandi,
tidak mengurus diri, akhirnya infeksi-infeksi akan muncul dimanapun itu, mau di mata, di mulut, di paru-paru, di organ-organ yang lain, dan sampai ke jantung akan menjadi miokarditis. Jadi efek-efek itu akan muncul kalau dia penggunaan memang betul-betul berat, aktif, dan frekuensinya lebih sering. Oke, sudah dipahami. Ya, penjelasannya cukup jelas ya. Oke, baik, tepuk tangan untuk Dokter Indah. Ya, mungkin saya ingin minta satu orang rekan klien gitu. Oke. Oh, IBM. Oke, saya satu pertanyaan Pak ya. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarobi, Ketua IBM Kelurahan Kampung 6, IBM Macan. Apa artinya Macan? Masyarakat cerdas anti narkoba. Saya hanya ingin menambahkan sedikit dari Bapak Epok tadi. Memang saya harapkan perhatian pemerintah. Saya harapkan juga bisa ketemu pemerintah yang paling tinggi pun kami senang. Dari IBM Ketua akan menghadap. Jangan siapa lagi kalau bukan kita berikan. Yang kedua, masalah narkoba itu bukan hanya narkoba, tapi obat-obatan. Ada klien saya dari baru juga, itu meminum supaya tenang, namanya obatnya itu lelap. Obatnya lelap. Bahkan banyak lagi sekarang temuan dari IBM Keluarga Kampung 6 termasuk kemarin itu minuman torpedo. Minuman torpedo itu termasuk juga obat-obatan. Yang kedua, masalah rehab sangat penting. Di Tarakan ada rehab tapi bayarnya auzubillah mungkin 3,5 juta kali yang ada di Tarakan. Itu swasta. Kami mengharap sekali dengan adanya rehab di Tarakan. Sekali lagi saya harapkan tadi kami ketua-ketua IBM kelurahan atau yang 3 ini siap menghadapi siapa aja dari Pemkot atau dari gubernur. Saya sudah pernah sampaikan kepada gubernur. Yang ketiga memang tantangannya berat untuk IBM ini. Alhamdulillah kita ikhlas semua. Yang keempat adalah masalah klien-klien ini yang ini. Saya harapkan pemerintah jangan melihat sebelah mata. Begitu juga masyarakat. Perhatian kita sangat perlu sekali. Masalah pekerjaan. Kalau kita sudah bisa jamin mereka bisa bekerja, mengapa tidak? Kami harapkan itu sangat penting sekali. Apa yang dikatakan Pak Opung tadi benar. Dari pengguna kita atau klien kita juga sudah ada pernah kena stroke juga di antara teman-teman kita. Jadi efek-efek itu memang sangat penting. Kami harapkan tak intinya di Tarakan ini, marilah kita rangkul. Yang paling penting adalah sosialisasi pada warga, masjid-masjid, gereja. Kami sudah lakukan itu. Jadi mungkin dari kesadaran orang tua, jangan mereka itu kita rangkul, jangan seperti dulu. Jangan dekat orang itu pemakai narkoba. Alhamdulillah kami masyarakat di Kampung 6 sudah merangkul mereka. Saya rasa seluruh dari IBM sudah cukup lah kerja keras. Tadi yang diharapkan Pak Opung atau dari IBM itu, walaupun Rp1 pun dari Pemkot atau kota, itu tidak ada, kami kerja ikhlas. Walaupun ada ancaman, seperti Pak Ipung tadi benar. Saya pun lewat-lewat gitu, ada aja. Dari teman-teman, alhamdulillah kesadaran teman kita, semoga niat kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya rasa itu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya, ini kayaknya semakin seru nih, diskusi kita. Bapak izin mau ditanggapin dulu atau mau langsung? Oke, siap. Silakan. Terima kasih Pak Robi. Jadi dari diskusi kita hari ini ada masukan dan ini akan menjadi masukan bagi kami. Nanti saya minta nanti tim panitia selesai rapat ini langsung saja buat surat kepada wali kota. Kita minta waktu audiensi dengan Pak Wali Kota, dengan seluruh ketua dan anggota IBM, dan 1 perwakilan klien.
Jadi kita buat surat ke wali kota, mohon waktu dan tempat BNN Kota Tarakan beserta anggota IBM. Kelurahan ini, kelurahan ini, kelurahan ini, dan klien mohon waktu dan tempat Bapak Wali Kota kiranya dapat menerima kita untuk melakukan audiensi. Mungkin selama ini kondisi ini tidak sampai ke beliau. Karena saya ini sudah sering juga Pak Robi. Mulai dari asisten, kepala Kesbang, Bapeda, rapat di kantor, saya sudah promosikan, saya sudah minta. Tapi mungkin tidak sampai juga di beliau. Nah mudah-mudahan kalau sudah di nomor 1, bisa perintah, bukan lagi permohonan. Kalau beliau memang pengen membantu, pasti memerintahkan bagaimana memfasilitasi. Jika perlu nanti kita juga bersurat ke Kesbang Provinsi. Mohon waktu kalau ada Pak Gubernur di sini atau Bu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, kita minta waktu beraudiensi dengan beliau. Karena beliau juga di samping sebagai Ketua Tim Penggerak PKK juga beliau sebagai anggota DPR RI yang harus mendengar aspirasi kita. Nah ini tapi langkah kita pertama, kita mohon waktu nanti buat surat ke wali kota, kita ingin beraudiensi karena kita sudah melakukan, bukan baru mau melakukan. Silakan nanti masing-masing IBM paparan, jelaskan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan kita lakukan. Dan silakan klien yang sudah pulih ikut mendampingi. Ini loh Pak contohnya. Silakan tanyakan sendiri ke klien apa yang sudah rekan-rekan IBM lakukan untuk meyakinkan bahwa selama ini benar-benar kita melakukan tidak mengharapkan apapun dari imbalan apapun. Mungkin itu Pak Robi. Jadi selesai kegiatan ini nanti kita lakukan. Oke, Pak Robi, semangat untuk EBM macannya, semoga tetap jadi macan yang mengaung kemana-mana. Oke, nanti akan difasilitasi oleh Pak Kepala BNN untuk audiensi dengan para petinggi kita. Baik, Ibu terakhir ya, setelah itu saya ingin dari klien setelah dari IBM. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Rasulina, mewakili dari APIBM Ibadah Karangrejo. Ibadah adalah untuk ibadah kepada masyarakat dan untuk diri sendiri. Gitu. Di sini saya mau bertanya ada beberapa pertanyaan kepada yang pertama untuk Bapak Kepala. Apa sebenarnya strategi yang dilakukan untuk BNNK Kota Tarakan dalam menangani masalah narkotika di masyarakat, khususnya di kalangan anak remaja dan juga ibu-ibu nih Pak, banyak betul sudah yang menyalahgunakan. Kemudian kepada Ibu Dr. Indah, pertanyaannya gini, apa dampak psikologis yang dialami oleh penyalahguna narkoba dan apa strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah kekambuhan pada penyalahguna narkotika? Dan ini pertanyaan untuk keduanya. Mohon maaf, ini kesempatan untuk bertanya. Jadi saya tanya untuk keduanya. Silakan. Bagaimana bekerjasama antara BNNK Kota Tarakan dan tenaga kesehatan jiwa dapat meningkatkan penanganan masalah narkotika di Kota Tarakan? Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat untuk IBM Ibadah. Oke. Baik, Pak Evan, mau ditanggapi silakan. Terima kasih Bu Haja. Jadi strategi kita untuk di remaja dan ibu-ibu ini, kita tidak henti-hentinya tim kita melakukan safari Bu. Kita melibatkan para remaja ini bukan saja menjadi objek, tapi mereka menjadi subjek. Jadi kita menggandeng yayasan pemuda. Seperti yang kita lakukan seperti IBM ini. Ini Pak, yang saya jual misalnya program kami ingin melakukan kegiatan pendampingan penyalahguna di kampung kami. Kami ingin melakukan kegiatan screening di kampung kami ini sebenarnya berapa orang penyalahguna. Nanti akan kami bekerja sama dengan pelatihan ingin melatih kegiatan
apa, sehingga memang benar-benar ada hasil. Itu yang lebih baik bagi saya, Bu. Tapi kalau secara sosialisasi ini sudah sering kami lakukan. Nah, kami yang sekarang yang sering bekerja sama itu bekerja sama dengan AYS, Asosiasi Youth Sustainable. AYS ini yang dibentuk oleh salah satu karyawan Pertamina, dan ini benar-benar pemuda-pemuda aktif. Bahkan kemarin kami melaksanakan kegiatan pencegahan narkotika sampai ke Pulau Sadau. Mereka secara mandiri menggandeng kami. Mereka bekerja sama dengan puskesmas, datang ke sana melakukan pencegahan narkotika di Pulau Sadau, melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Itu pemudanya. Jadi ini luar biasa. Inilah yang kami lagi galakkan, bagaimana kalau seluruh organisasi kepemudaan bergerak seperti AJS ini, saya yakin ini akan menjadi kekuatan baru bagi perubahan di Kota Tarakan itu. Jadi kami pengennya bagaimana organisasi kepemudaan ini menjadikan program nyata, bukan hanya seremonial saja. Kita masih happy seperti di seremonial saja selama ini. Itu yang pertama. Termasuk di lingkungan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini luar biasa. Karena yang pertama menjadi contoh di keluarga ini ya ibu-ibu. Inilah yang kita gandeng PKK. Kemarin sudah kita MOU dengan Ibu Ketua PKK. Nah, saya mengharapkan nanti MOU ini bukan cuma di atas kertas, Bu. Karena PKK ini sudah sampai di kelurahan, sudah sampai di RT. Nah, ini nanti kita juga IBM kita kalau bisa nanti kirim surat juga, Siha. Kirim surat juga ketua tim penggerak PKK Kota Tarakan. Kita beraudiensi juga. Kalau bisa nanti program PKK harus kerjasama terutama dengan IBM yang sudah ada di kelurahan itu. Kelurahan ini. Jadi bagaimana program PKK tingkat kota ini turun ke bawah. Bekerja sama dengan IBM kita. Jangan sampai MOU itu setelah ditandatangan jadi arsip saja. Percuma, bagaimana MOU ini benar-benar kita laksanakan program di ibu-ibu ini. Karena ibu-ibu ini berpengaruh sekali dengan bapak-bapak. Jadi bapak-bapak ini akan betah di rumah kalau ibu-ibunya juga betah di rumah. Ini jadi masalah sama-sama tidak betah di rumah. Jadi ini yang Bu, nanti mudah-mudahan dari diskusi ini bisa mengeluarkan suatu kebijakan. Ini diskusi ini bisa kita tindak lanjuti dari kegiatan hari ini. Mungkin itu Bu, dari Bu Dokter. Iya, jadi tidak hanya selembar kertas yang ditandatangani ya. Mudah-mudahan tadi masing-masing IBM di kelurahan-kelurahan aktif berkolaborasi dengan PKK dan sebagainya. Oke, Dokter. Oh iya, Pak Kepala terpaksa harus meninggalkan tempat dulu karena ada agenda lanjutan. Silakan mungkin sepatah dua patah kata. Saya mohon maaf Bapak Ibu, nanti dilanjutkan Bu Rahma, nanti silakan diskusi. Saya mohon waktu Bu Rina, kalau masih ada pertanyaan dengan Bu Dokter mohon dibantu rekan-rekan karena saya ada rapim ini Bapak Ibu dengan Pak Kepala BNN, nanti di absen. Kalau tidak hadir jadi masalah lagi saya, karena langsung dipimpin beliau karena ada program pemulihan kampung narkoba se-Indonesia. Jam 10 ini, rapimnya di kantor. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mari kita melakukan perubahan dari diri kita sendiri. Mari kita lakukan kegiatan ini sebagian dari ibadah kita. Semoga walaupun kita tidak dapat secara materi, khususnya ke IBM, mudah-mudahan ini adalah ibadah bagi kita. Tidak kita rasakan, insya Allah nanti akan dirasakan dari keturunan kita. Nantinya akan memetik hasil dari apa yang kita lakukan dari kebaikan kita. Mungkin itu saya sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak M. Ya. Waalaikumsalam. Oke, baik. Pertanyaan tadi kedua dari Efek samping Ya. ya Bu ya. Oke. Oke. Efek samping biasanya itu tadi
Efek samping biasanya tergantung dari zat yang kita gunakan. Nah, apalagi ini Ibu tadi nyinggung anak dan remaja. Anak remaja biasanya mulai di awal itu dari yang kecil dulu. Biasanya penggunaannya tuh dari dengan uang 10.000, 20.000 dia udah dapat lem. Di awal pengenalan pertama, Bapak sudah ada pengalamannya ini yang pengguna awal-awal lem, terus nanti lanjut rokok. Nah, nanti lama-lama kalau dia sudah punya duit baru bisa ke sabu biasanya. Tapi kalau sabu biasa yang saya dapat kebanyakan anak di usianya yang sekitar SMA. Kalau SD SMP biasanya yang saya dapat paling itu kebanyakan menggunakan lem. Nah, efeknya itu biasanya dia gelisah atau dia tidur terus, berhalusinasi, bicara kacau, bisa datang ke kita seperti itu. Kalau dia pos penggunaan lem. Nah, kalau sudah sabu, biasanya tadi yang saya bilang tadi bisa aja langsung berhalusinasi atau dia ketakutan dulu. Kadang-kadang pernah saya dapat ada juga obat-obatan penggunaan trihexyphenidyl yang saya tidak tahu, dia dibohongi dengan temannya, katanya ini obatnya untuk vitamin, dia minum, itu anak datang dalam kondisi ketakutan. Karena dia berhalusinasi, dia melihat sesuatu makhluk yang sangat menakutkan di depannya, jadi dia sangat ketakutan. Nah, kalau untuk Bapak tadi itu tadi yang saya bilang efek sampingnya bisa awal-awal cemas, depresi sampai berhalusinasi atau itu bisa terjadi jangka pada saat penggunaan atau pada saat berjangka waktu yang lama. Tergantung nanti frekuensi dengan dosis yang digunakan. Terus untuk kerjasama kami dengan BNN, kami ada MOU untuk TAT. Terus yang kedua memang dari RSUD apapun itu keluhan dari teman-teman yang menggunakan mulai dari mungkin cemas, depresi atau sudah berhalusinasi, kami siap di rumah sakit menerima untuk kita melakukan pengobatan dini secepatnya sebelum terjadi adanya halusinasi. Sebaiknya seperti itu. Kalau sudah berhalusinasi, biasanya obat yang digunakan akan jangka waktu lama dan seumur hidup. Karena begitu tidak digunakan lagi, halusinasinya akan muncul kembali. Itu bisa jangka waktunya juga tergantung kondisi pasien masing-masing. Bisa tidak menggunakan obat lagi, bertahan bisa berapa bulan, bisa berapa tahun, bisa bertahun-tahun. Baru muncul lagi tergantung faktor stres yang ditimbulkan terhadap pasien-pasien pengguna tersebut. Nah, biasanya kebanyakan kalau sudah hilang halusinasinya, mereka sudah tidak menggunakan obat lagi karena dia merasa bahwa dia sudah sembuh sempurna. Padahal sewaktu-waktu bisa muncul lagi. Biasanya awalnya gejalanya itu cemas dulu, nggak bisa tidur. Lama-lama timbul lagi halusinasi kembali. Jadi diharapkan memang teman-teman kalau sudah ketuk palu berobat ke jiwa dengan pengobatan antipsikotik dan ada halusinasi, itu biasanya harus kontrol obat rutin, nggak boleh putus. Ya, supaya bisa bekerja seperti biasa. Kami dari tim jiwa itu berharap bahwa teman-teman bisa kembali lagi ke masyarakat, bekerja aktif seperti biasa dan produktif. Itu aja intinya. Jadi untuk diri sendiri dulu, apalagi untuk keluarga gitu. Karena kebanyakan pasien saya bolak-balik itu sudah keluarganya udah enggak mau menerima. Karena merasa bahwa mereka jadi beban keluarga, tidak bisa mereka butuh bantuan dari keluarga. Nah itu yang diharapkan dukungan keluarga untuk teman-teman yang pengguna. Terus yang kedua saya harapkan tolong jangan dekati barang itu lagi karena banyak pasien yang saya
edukasi pada saat sudah bagus di ruangan, mereka itu kadang-kadang tidak kuat dengan godaan. Apabila itu ada barang di depan mata, mereka tidak kuat. Apalagi kalau yang frekuensi dia ketergantungan. Jadi benar-benar dia mencari. Karena efeknya dia merasa kalau dia tidak pakai, dia akan nyeri badan, dia akan sakit kepala, dia akan pusing. Dan kondisi itu harus bisa dilewatin tanpa menggunakan barang itu lagi dalam jangka waktu 2 minggu atau sampai beberapa bulan. Tergantung dari kondisi fisik masing-masing orang. Nah, di titik itulah, di situ yang mereka harus dibantu keluarga untuk bertahan dengan kondisi itu. Karena di sisi itulah yang akan dia kembali lagi menggunakan barang itu, mencari. Karena dia bilang kalau dia pakai lagi, semua gejala itu hilang. Nah, itulah yang terjadi, efek ketergantungan itu yang akan terus-menerus muncul tanpa bisa berhenti. Ya, baik. Super sekali penjelasan dari Dokter Indah. Jadi memang peran lingkungan keluarga, terutama ibu, sangat penting sekali ya untuk jangan sampai deh kita anak-anaknya diawasin di rumah supaya tidak pernah menyentuh yang namanya barang yang satu ini. Oke, saya jadi ingin dengar nih suara dari klien nih ya, rekan-rekan kita yang masih punya semangat untuk pulih. Mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin saya yang bertanya? Saya bertanya mungkin ya. Oh, mau bertanya dulu, silakan. Super sekali. Sebutkan namanya. Ya, kita beri aplaus dulu. Oke. Pasien dari IBM Sebengkok Tiram. Saya ini mau bercerita, alhamdulillah ini pengalaman saya duduk aja dulu ya. Ya. Saya pernah dulu datang dengan kesadaran diri ke BNN, tapi itu berapa tahun yang lalu, ada mungkin 9 atau 10 tahun yang lalu, saya datang dengan kesadaran diri. Datang kesadaran diri sana tuh kayaknya dicuekin. Saya enggak diapa-apain, pokoknya saya ngelapor diri saya begini-gini ini udah. Oh iya nanti, pokoknya dicuekin. Nah, alhamdulillah mungkin karena ada IBM ini pas tahun kemarin ya Mas Pak ya. Tahun kemarin jadi saya tuh mulai ragu. Paling hanya aja nih. Tapi alhamdulillah ternyata enggak berlanjut, bagus. Saya juga sempat ngomong sama ibunya kan sudah ngomong bilang saya sudah pernah ikut program kesadaran diri sendiri. Itu kan sebenarnya lebih baik ya kalau untuk itu, karena saya tuh orangnya pemakainya jangka panjang dan segala jenis yang narkoba yang sudah narkoba dari yang pokoknya jamur apa yang sudah dilihat kan saya sudah tahu langsung semua. Ini sudah saya jalin ini. Dan yang mungkin yang paling panjang itu sabu. Saya berharap mungkin saya ingin tambahan dari pengobatan yang lanjut ini. Saya mungkin harapan saya ke depannya ini banyak sih teman-teman yang ini mungkin kita ketemunya ketemuan begini aja, hanya dikasih obat ini aja ya. Untuk tindak lanjutnya mungkin saya harapnya tuh ada terapi lagi gitu untuk kita masing-masing gitu supaya bisa lebih kuat lagi. Itu aja saya harapkan dari IBM-nya lagi. Untuk pendekatan kita tuh harus ada hipnoterapi ya dibilang tuh untuk diri kita sendiri perorangan gitu. Takutnya kalau kan akan kembali gitu. Mungkin saat-saat ini teman-teman mungkin sudah bisa bilang tidak. Iya, betul. Kalau boleh tahu berapa lama pakainya selama ini? Kalau untuk sabu itu mungkin awal mula sabu ini datangnya 2016, kalau enggak 2017 itu sudah mulai saya pakai. Ya, hampir 9 tahun ya. Udah berapa belas tahun? 18 tahun ya. Oke. Waktu itu yang membuat Anda tiba-tiba datang dengan kesadaran gitu ya, itu apa? Ya saya mungkin udah jenuh, udah gimana gitu kan, saya ini nggak bisa begini, apalagi saya sudah lihat sadarin dengan kondisi orang tua saya mungkin karena itu saya waktu yang ketika itu saya mungkin berapa tahun yang lalu saya hidupnya di dunia hiburan. Manggung, nyanyi lagi kerja di bar gitu. Itu pengaruh mulai awal mula dari kerjaan saya. Sudah lama-lama
mungkin saya kok begini, ada ibu lihat orang tua saya begini-gini, sudah langsung ada kesadaran diri saya sendiri saya harus berubah gitu. Tapi akibatnya datang di IBNN di sana dicuekin. Iya. Nah, dengan IBM ini mungkin saya lebih semangat lagi ngajakin teman-teman. Saat ini juga saya mungkin ada pendekatan sedikit sama anak-anak sekolah dari dari lingkungan. Saya tuh ada anak-anak sekolah, saya kasih support sedikit lah, kasih masukan nama mereka. Ya, harapan saya tuh mungkin untuk satu-satunya nih, harapan saya tuh itu aja dulu, hipnoterapi untuk kita semua yang baru permulaan lagi nih. Untuk tidak kelanjutnya, jangan hanya vitamin, ya harus diungkapkan semua tuh. Hipnoterapi kita harus ada. Nah, itu aja mungkin lagi. Oke, kita berikan tepuk tangan. Tadi Mas siapa namanya? Mas Afil. Afil, oke, Mas Afil, super sekali. Saya ingin dengar sedikit pendamping IBM-nya tentang beliau mungkin. Oh ya, sedikit aja mungkin yang beliau menangani. Abis itu nanti kita akan sharing ke dari sebelah saya kan. Oke. Jadi ini merupakan klien dari IBM Bapak gitu ya? IBM Sehati memang, Kelurahan Cibengkok. Memang 2 tahun lalu Muhammad Afil ini klien kami. Cuma beliau ini dulunya kita rehab, jalan itu memang aktif mengikuti. Tapi karena memang mungkin pergaulan di Cibengkok, ya, pengedaran narkotika juga di Cibengkok cukup tinggi. Jadi beliau ini dulunya sulit untuk mengatakan tidak. Selalu iya. Ya, selalu. Oke. Tapi kalau untuk membeli sendiri itu mungkin enggak. Cuma yang banyak ini ya seperti sering disebut CK-CK, teman mengajak, itu yang sulit dulunya. Sekarang tapi alhamdulillah selama kita rangkul kembali, ya, alhamdulillah beliau ini sudah aktif untuk mengurus pos ronda. Nah, ini luar biasa. Dia komandannya untuk tiap malam mendampingi orang-orang ronda. Jadi perlu kita berikan semangat ya kepada Mas Afil ini. Karena memang salah satu program dari pemerintah itu mengadakan pos ronda di setiap RT, dan kita ada kurang lebih 6 RT di bawah pimpinan beliau ini. Luar biasa. Dan juga sekarang beliau ikut berkecimpung di tanaman hidroponik dan selalu mengajak kepada ibu-ibu agar ikut belajar bagaimana cara istilahnya memberikan ketahanan pangan untuknya di daerah di rumah kita masing-masing. Jadi beliau juga sibuk mengaktifkan ibu-ibu supaya ikut dengan kami dalam kegiatan hidroponik untuk tanaman sayuran-sayuran. Nah, ini luar biasa memang. Kalau Mas Afil ini menggerakkan luar biasa. Cuma yang lebih hebat lagi, Mas Afil ini bukan cuma ditakuti teman-teman pemakai, tapi anak-anak juga takut. Ya, jadi kami perdayakan dia. Kalau ke masjid, udah satupun anak-anak tidak ada yang bicara kalau dia hadir. Ya, nah, ini luar biasa. Ini perubahan dari Mas Afil. Ya, dari tahun ke tahun kita terus mendamping. Alhamdulillah di tahun ini sudah bisa mengatakan tidak dari teman-teman. Alhamdulillah. Artinya tidak ikut memakai. Nah, ini, ya, walaupun kemarin kami tes urin masih terdapat ya, karena memang tingkat pemakaian di Cibengkok Tiran itu tinggi ya. Karena itu tadi alasannya sebagai untuk kerja, karena di sana memang para buruh, para nelayan harus punya tenaga yang ekstra. Jadi mereka juga harus istilahnya memberikan suplemen untuk diri mereka supaya mampu untuk bekerja. Karena di sana para pekerja kasar. Nah, ini yang sulit kita klien-klien ini untuk menghindar dari ajakan-ajakan teman. Tapi alhamdulillah kita sering kontrol. Kita lihat juga teman-teman yang mengajak, ya kadang beliau mengatakan tidak, tapi alhamdulillah dalam minggu ini sudah tidak lagi ya. Nah, cuma ya memang kami dari IBM ini, kami pendekatan kepada para pengedar di lapangan itu, kami tidak mau melaporkan. Kenapa? Kalau kami laporkan ke polisi atau ke BNN, nanti di sana mereka masuk di lembaga, bukan lagi jadi pengedar, jadi bandar. Ini yang kami takut.
Nah ini permasalahan, makanya kami pendekatan secara agamis, ya bagaimana lambat laun mereka bisa sadar dari pengedaran. Nah karena banyak sekali yang dirugikan dari hasil mereka itu. Nah ini terutama Mas Apel ini luar biasa, sudah bisa mengatakan tidak lah dari pemakaian itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk IBM dan juga Mas Abel ya. Bukti nyata bahwa beliau berhasil keluar dan strictly mengatakan tidak untuk narkoba. Oke, kita coba beralih ke rekan siapa tadi yang mau testimoni? Silakan sebutkan nama, kemudian. Cek. Ya, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Saya baru tahu juga ada IBM ya, intervensi berbasis masyarakat di Tarakan ini saya apresiasi. Namanya, terus semangat. Maaf, ya. Namanya? Oh ya maaf. Ya nama saya Jolan Hendrik Raben. Jolan. Ya Jolan. Oke. Saya mantan pecandu dari 2008. Jadi kemarin saya baru selesai rehab. Ya. Saya rehab sekitar 4 bulan. Jadi memang awalnya disarankan 6 bulan, cuman ada evaluasi dari keluarga saya jadi 4 bulan gitu. Ya yang saya mau sampaikan di sini, ya tadi kembali ke IBM ya, saya apresiasi ini bagus sih saya baru tahu juga. Jadi tetap semangat untuk Bapak Ibu semuanya. Mungkin Mas siapa tadi? Maaf. Mas Afil ya. Ya ini mungkin gabung-gabung kayak gini supaya kita menjaga pemulihan kita juga kayaknya ya. Iya benar. Iya. Jadi hal-hal seperti ini, grup-grup kayak gini ya bagus menurut saya seperti itu. Oke. Ya jadi kembali lagi saya pemakai aktif dari 2008 tuh sampai terakhir. Memang berarti tahun berapa ya berhentinya? Baru kemarin. Berarti hampir 17 tahun ya. 16-17. Jadi memang butuh kesadaran dalam diri sendiri untuk berubah gitu. Kalau memang banyak yang direhab tuh tangkapan kan, jadi memang agak susah untuk kesadaran dirinya gitu. Ya, jadi untuk teman-teman yang di sini sudah pulih ya minta jaga pemulihannya lah. Kita sama-sama mau sembuh di sini. Ya seperti itulah kira-kira. Itu aja, terima kasih. Oke. Mas Jolan, saya jadi tertarik nih. Apa waktu itu yang menggerakkan Mas Jolan untuk tiba-tiba dengan kesadaran diri pada titik nadir gitu ya, saya harus keluar dari zona ini? Ya, sudah nggak ada yang saya pokoknya sudah nggak ada jadi sampah lah. Merasa seperti itu ya? Ada di keluarga juga seperti itu, teman-teman pokoknya habis semuanya gitu. Dikucilkan dan sebagainya begitu ya. Tapi keluarga masih menerima Anda? Masih. Ya itu saya bersyukur situ, alhamdulillah. Ada beberapa teman juga yang support, itu salah satu penyemangat saya juga. Dan keluarga ini salah satu support system yang paling besar sekali. Jadi kalau ada keluarga, sahabat atau teman itu jangan dikucilin. Betul tadi apa yang disampaikan. Okay. Kita rangkul, kita pelan-pelan rangkul, kita coba komunikasi gitu. Seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Mas John. Iya. Oke. Rasanya kayaknya nggak cukup nih, mesti akan semakin ramai. Oke, dari mana? Silakan. IBM klien dari klien ibadah Karangrejo. Ya, pengalaman saya pengguna aktif semenjak tahun 2012. Alhamdulillah saya sudah memutuskan bahwa bahaya narkoba itu sangat berbahaya sekali. Jadi saya putuskan mandiri waktu itu. Sebelumnya saya mengenal namanya IBM sejak tahun 2019 awal COVID kemarin. Terus adanya IBM ini saya sangat terbantu, saya sangat istilahnya anugerah bagi saya, karena selama ini kan saya sendiri aja untuk memperjuangkan diri saya. Setelahnya ada IBM ini, saya termotivasi bahwa saya harus ikut gitu. Jadi saya bersyukur sekali ada namanya
ada gerakan IBM ini betul-betul sangat membantu bagi saya pribadi. Karena tanpa ada yang membimbing kita juga nggak kuat. Kita pasti akan rapuh juga, ya kan? Soalnya pastinya harus ada bimbingan motivasi, itu terutama bagi saya. Karena kalau bukan memang dari jiwa diri kita sendiri ya nggak bisa. Karena kalau umpamanya walaupun semuanya masyarakat tarakan bahwa suruh kita berhenti, ya kalau bukan dari kita sendiri ya kita nggak bisa juga. Betul. Ya. Ya, makanya saya sangat berterima kasih sekali adanya program IBM ini. Saya sangat betul-betul sangat diperhatikan sekali. Semoga kedepannya semakin baik. Kalau diri saya, semoga saya bisa terus bertahan sampai saat ini sudah berjalan 6 tahun. Ya, semoga saya selalu tawakal untuk diberikan kemampuan untuk bisa melawan namanya bahaya narkoba ini. Ya, demikian itu yang saya bisa sampaikan. Dan pula ada aja satu, kalau memangnya bisa para klien-klien pengguna lama ini pencandu ini kan kalau bisa adalah diberikan seperti sebuah kegiatan pekerjaan gitu, supaya kalau ke depannya ini, karena kalau adanya kegiatan pekerjaan itu kan saya tidak ada terpikir untuk terpengaruh bahwa ada teman-teman ini itu kan, karena kita fokus ke pekerjaannya itu yang kita geluti, ya kan. Ya cuman itu yang bisa saya sampaikan dari IBM Karangrejo Ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mudah-mudahan rekan-rekan BNN bisa mencatat dan menyampaikan kepada Bapak Kepala yang kebetulan hari ini tadi harus meninggalkan tempat. Ya, rasanya waktu yang harus segera memisahkan kita, tapi jangan putus asa bahwa teman-teman, saya yakin dengan pertemuan ini bisa saling terhubung dengan IBM dan juga sesama begitu ya. Saling menguatkan, Mas tolong dibantu temannya ada yang barusan bangkit gitu ya. Ditemenin supaya dia semakin strong. Ya, Bapak Ibu, demikian tadi diskusi kita pada hari ini, dan kita belajar banyak bahwa masalah narkoba itu bukan hanya soal hukum, pelanggaran, tapi di situ ada manusia, harapan, dan yang terpenting adalah kesempatan untuk berubah. Dan program rehabilitasi bukan akhir dari segalanya, justru ini menjadi awal buat kita semua untuk perjalanan baru menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih atas waktunya Ibu Dokter dan rekan-rekan BNN yang sudah memfasilitasi ini. Dan tentunya kita semua klien yang ada di sini, rekan-rekan agen pemulihan rehabilitasi, jangan patah semangat Pak, walaupun hanya tidak ada air aqua juga ya tadi ya. Tapi saya rasa itu mengalahkan semangat Bapak sampai dengan detik ini bisa mengantarkan rekan-rekan ada di sini. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan satu pesan. Pulih bukan berarti kembali seperti dulu, tapi menjadi versi diri yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih berharga dari sebelumnya. Saya Rina Chandra bersama Equator TV. Terima kasih telah menyaksikan program diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.